Amin saudara. Kita buka firman Tuhan sama-sama. Hari ini I want to talk to you. Apa yang Tuhan taruh di saya. I pray kalau saudara hadir kemarin atau hari Jumat, firman Tuhan memberkati saudara. Amin. We love the word of God. Yang cinta firman Tuhan sama-sama katakan amin. Orang Kristen yang mati adalah orang Kristen yang gak pernah baca firman. If you think you can listen to the word of God, cuma datang hari Minggu, forget it. You will die spiritually. Kalau saudara gak pernah jadi sahabat firman, di hari-hari ini ada satu krisis yang terjadi. Krisis firman Tuhan. Saya ngomong sama anak-anak muda, Anda ke sekolah bawa buku. Anda keluar rumah gak pernah bawa, lupa yang namanya dompet atau kunci mobil. Tapi hari-hari ini orang datang ke gereja tanpa bawa Alkitab. We treat God so low, tapi kita minta jadi dia jadi dukun yang tertinggi. Bless me, bless me, bless me. Tapi the fact is he's the King of Kings and we don't know how to treat him right. Kita datang ke gereja telat, kita datang ke gereja gak siap, worship leadernya nyanyi sampai suaranya udah kerak. Uratnya udah mau putus semua, saudara gak mau angkat tangan. Tapi we expect God to bless us. Kita siapa saudara? Kita bukan siapa-siapa loh. Seharusnya mati di neraka kekal. Hanya oleh karena keselamatan, anugerah yang dikasih oleh Yesus cuma-cuma. Dia berikan saudara dan saya kesempatan untuk mengalami kehidupan. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahukah engkau ada pertukaran nyawa di situ? Engkau kan bilang, Tuhan, aku seharusnya mati. Aku terima engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadiku. Aku berikan hidupku. Tapi kita lupa, kita janji kita berikan hidup kita. Sama sekali lupa. Kita mau terimanya hidupnya dia, tapi hidup kita gak mau berikan. Sedangkan hari lepas hari, kita jadi orang Kristen, kita bisa hidup ke sekolah, punya pekerjaan, punya keluarga, punya anak. And then we live life, tapi kita gak tahu. Dan kita gak mencapai destinasi ilahi Tuhan. Oh, ada orang bilang, gak apa-apa pastor, yang penting saya masuk surga. The problem is, if you're not going to keep on moving forward, heaven might not be there for you. Siapa bilang otomatis Anda akan masuk surga? Saya bilang kemarin, Anda kenal Yesus, setan juga kenal Yesus. Dia pernah nyembah Tuhan in front of the throne, kita belum pernah. That kind of creature yang bisa bertemu dengan Tuhan face to face, his name was Lucifer, can fall. Apalagi saudara dan saya. Hati manusia degil, hati manusia najis, hati manusia kotor, hati manusia pada hakikatnya berontak. Makanya hidup bersama dengan Tuhan is a submission daily. Tiap hari ikut sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan terkecoh dengan kebutuhanmu. Tuhan sediakan semua kebutuhanmu. Karena dia papi. Saya bilang kemarin, kalau saudara khawatir, engkau sedang menghina dan mencela Tuhan. Bayangkan kalau anak saudara, kalau Eliana anak saya misalnya umur 2 tahun. Dia harus kerja sendiri karena dia gak tahu papinya bisa kasih makan atau enggak. Saya terhina loh saudara. Orang tua macam apa gak bisa kasih makan anaknya sendiri. The moment saudara dan saya khawatir, you are mocking God. Kayak saudara bilang, kamu tuh gak tahu apa-apa, gak bisa jaga saya. Saya harus kerja keras sendiri. But is that true? That's not true. He is your good father. Dia sediakan semua yang kita perlukan. Saya putuskan untuk saya lahir, baru saya umur 12 tahun. Saya gak pernah mimpi, I said to God, I want to serve you. Saya ada di gereja yang jemaatnya 40, bertahun-tahun 40. Buat saya, I don't care, because I want to serve my king. Kemana saya terus ikuti Tuhan, Tuhan yang buka pintu dan dia yang tunjukin kemana saya harus pergi. Saya saksikan kemarin, saya baru menikah sama istri saya tahun lalu umur 30. She's my elementary school grade 1 friend. Tuhan atur semuanya, and I testify to you, tidak ada satu kali di dalam hidup saya lihat saya perlu ngerengek atau minta-minta atau ngemis-ngemis roti. God always provides his blessing. Hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Saya bilang sama istri saya, ada orang seringkali bilang, well pastor tunggu nanti kalau punya anak stres lo. Well tunggu kalau punya anak, bayimu nangis gak bisa melayani. Well tunggu nanti anakmu umur 5 tahun. Well tunggu nanti pernikahan kamu umurnya 6 atau 7 tahun baru masalah terjadi. I rebuke that in the name of Jesus. Why? I walk with Jesus. Saya jalan bersama dengan Yesus. Dia yang ada di musim yang lalu, dia ada di musim sekarang, dia ada di dalam musim yang depan. Ada adjustment gak di setiap musim? Ada. Ada perubahan gak? Ada. Ada yang harus kita adjust gak? Ada. Harus ada cara pola pikir yang berubah gak? Ada. Tapi di dalam setiap musim kehidupan saudara, Tuhan yang sama menyertai saudara. You don't have to worry. Amin. Saya kalau mau saksikan saudara, contoh hal yang very simple.
Saya saksikan kemarin bahwa di tahun 2017 Tuhan mulai bawa saya ke Indonesia untuk melayani. Pertama kali saya pelayanan Tuhan janji. The Lord spoke to me di tahun 2014. Tuhan katakan, I will take you to the nation. Salah satu negara yang akan bawa kamu adalah negaramu sendiri, Indonesia. Maka waktu saya pindah ke sini, saya bersikeras saya gak akan bisa lupa bahasa Indonesia. Itu bahasa mother tongue saya. Waktu saya di jamaah Tuhan, saya bilang, I want to reach my own people. Saya orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Tapi saya punya burden untuk orang Indonesia. Saya gak bisa lupa bahasa Indonesia saya. Tapi Tuhan bilang sama saya, I'll take you. Tapi Tuhan wanti-wanti, jangan pernah buka pintu. Jangan pernah minta diundang, jangan pernah minta. I open the door for you. Itu yang Tuhan katakan. Tahun 2017 Tuhan genapi. Dan saya saksikan, saya mau lanjutkan kesaksian saya dari 2 hari yang lalu. Tahun 2017 bulan Desember, waktu saya lagi di Jakarta. Saya melayani di grup-grup youth, masih kecil saudara. Tiap kali saya ke Indonesia, saya pakai uang tabungan saya sendiri. Tuhan ajarin saya, kamu mau dipakai jadi hamba Tuhan, kamu mau melayani, bayar harga. Beli tiketmu sendiri, bayar hotelmu sendiri. Ada undangan 4 orang, tapi aku suruh kamu datang, layani 4 orang. Banyak orang seringkali mau pakai aku Tuhan. Mau bayar harga? Gak mau. Then you want God to use you? Gak bisa, saudara. God is not a cheap God, He's a good boss. Good boss. If you work hard for Him, He'll pay you well. Tapi kalau saudara gak memberikan hidupmu, gak didedikasikan melayani Tuhan, why does He have to bless you? Kenapa saudara harus diberkati? Gak ada gunanya diberkati. Sebab setiap berkat yang saudara dan saya terima, berkat yang diberikan itu akan dipertanggungjawabkan kembali. Prinsip firman, berkat yang saudara terima menjadi benih waktu berkat ini dipakai, ditaburkan di tanah yang subur, ngerti cara makainya, ini pasti otomatis multiply. Jadi kalau saudara mau diberkati, jangan minta penambahan. Minta benih supaya saudara bisa memberikan lebih, bekerja lebih, melayani lebih. Karena otomatis penambahan akan datang kepada kerja keras. Itu prinsip firman. Saudara, waktu Tuhan bilang di firman-Nya ada 3 orang yang dikasih, 1 dikasih 1 talenta, ini 1 dikasih 2 talenta, 1 dikasih 5 talenta. Pertanyaan saya 2 jadi 4, 5 jadi 10, itu minimum atau maksimum? Minimum. 5 jadi 15 itu luar biasa. 5 jadi 20 itu luar biasa. 5 jadi 11 itu penambahan. Betul nggak? Tapi 5 jadi 10 itu 1 jadi 1 lagi, 1 jadi 1 lagi, 1 jadi 1 lagi, 1 jadi 1 lagi. Betul nggak saudara? Jadi yang Tuhan katakan adalah Tuhan nggak minta yang muluk-muluk. Apa yang aku percayakan kepadamu, kasih yang minimum untuk Tuhan. Amin. Ini Tuhan nggak ngomong duit loh saudara. Your time, your energy, your dedication, your love. Saudara saat teduh setiap hari, Anda doa secara pribadi cuma 10 menit, ya Anda terima urapan 10 menit. Jangan berdoanya 10 menit, minta urapan sejam, gak dapat saudara. Karena takaran Yesus adalah kamu kasih sebuah ukuran, Tuhan gak bilang aku kasih 4 ukuran. Enggak, firman-Nya bilang kamu kasih 1 ukuran, ukuran yang sama aku berikan kepada kamu, tapi dipadatkan sampai meluap-luap. The key ukurannya bukan dari Tuhan, ukuran saudara. You say to God, this is my faith Lord, kamu isi Tuhan. Dan Tuhan bilang kamu kasih ukuran itu, aku isi. Kamu perlebar kapasitas kamu, aku isi lagi. Kamu perlebar kapasitas kamu, aku isi lagi. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya ini waktunya gereja harus bangkit. Saya katakan terus dari kemarin, COVID membuktikan yang mana sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan dan yang mana enggak. Corona di bahasa Spanish itu artinya crown, mahkota. COVID membuktikan orang Kristen yang abal sama orang Kristen yang beneran. Sebelum COVID Anda bisa doa, engkau Jehovah Rafa, pas COVID ketakutan. You call him penyembuh. Dia gak jadi penyembuh kalau gak ada sakit penyakit. You call him Jehovah Jireh, dia penyedia. Tidak ada penyediaan kalau gak ada kekurangan. Di dalam setiap problem hidupmu, di dalam setiap kekurangan hidupmu, di situ adalah momen yang terbaik supaya Tuhan menyatakan dirinya. Kalau engkau sembuh terus, ngapain kamu berdoa kepada Jehovah Rafa? Gak pernah sakit kok. Kalau Anda semuanya kepenuhan terus dengan berkat, dan ngapain Anda panggil dia yang namanya El Shaddai? Amin. Stabilitas hidup saudara tidak tergantung kondisi.
Stabilitas hidup saudara tergantung siapa yang ada di dalam diri. That's the stability of your life. Yang mengerti katakan amin. Nah, corona ini sudah menunjukkan yang mana orang Kristen betulan, yang mana bukan. Banyak disease yang makin parah akan terjadi ke depan. Orang pada takut, antikris. Angkat aku dulu Tuhan, angkat aku dulu. Orang Kristen seringkali punya mentalitas pengecut, run away. If you know the power inside of you is strong and mighty. Di tengah-tengah kondisi yang paling kelam sekalipun, Anda tetap pasti jalan ke depan. Nothing to lose. Mati langsung ketemu Yesus kok. Berani gak bilang sama Tuhan, selama engkau masih mau aku hidup, itu adalah tugasmu, jamin hidupku Tuhan. Tuhan akan jaga saudara. Tahukah engkau bahwa mujizat seperti 5 roti, 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, perempuan sama anak-anak belum dihitung. Sedang terjadi di hari-hari ini. Pernah dengar seorang hamba Tuhan namanya Heidi Baker? Heidi Baker punya pelayanan di Mozambik. Orang putih kecil. Dari Huntington Beach, Orange County, California. Tuhan panggil dia ke Mozambik. Di Mozambik dia melayani orang-orang Mozambik lokal. Rumah-rumah dibakar. Dia harus bawa satu kali dia kesaksian. 80 sampai 100 anak kecil. Dia bawa lari karena diincar sama orang-orang untuk dibakar. Orang Kristen dibunuh. Dia bilang sama Tuhan, saya gak punya duit ngasih 80 anak kecil makan. Dia punya satu pot isinya nasi. Waktu potnya diaduk keluar nasinya, potnya gak berhenti keluarin nasi. Saudara gak habis-habis nasi. Amin. Saya dibawa sama Tuhan ke Manado. Saya gak pernah ke Manado. 2017 bulan Desember saya di kamar hotel di Jakarta. Tiba-tiba saya dapat penglihatan. Di malam itu Tuhan katakan pergi kamu ke Manado. Saya bilang Tuhan Manado di pulau apa saya juga gak tahu. Tapi Tuhan kasih dengan detail, orang ini akan datang ke kamu, dia akan buka pintu, the moment pintunya kebuka, kamu harus datang ke Manado. 2018 Desember itu dikenal. Saya berangkat ke Manado dari Jakarta, deg-degan saudara, saya gak tahu. Umur saya waktu itu 27 tahun. Gak pernah ke Manado, saya cuma dikasih tahu akan ada hamba Tuhan yang jemput kamu di airport. Oke. Saya khotbah di gereja apa, saya gak tahu. 1 minggu saya gak tahu. Pokoknya Tuhan suruh ke Manado. Ya saya berangkat aja ke Manado. Saya ingat saudara di airport di Jakarta, saya mau masuk di terminal Soekarno-Hatta. Saya masuk, tiba-tiba di belakang saya dengar ada suara yang panggil saya, Pastor Michael. Saya noleh ke belakang, tiba-tiba mata rohani saya terbuka. Bukan orang saudara, ada 3 malaikat muncul di belakang saya. The chief of the 3 angels bilang, Pastor Michael, kami diutus oleh Tuhan untuk berangkat sama kamu ke Manado. Don't be afraid, kemana telapak kakimu menginjak, di situ Tuhan menyertai engkau. Boom, mantap saudara saya masuk ke pesawat. Sampai di Manado, di ibadah pertama 450 gembala. Ternyata saya diundang khotbah di salah satu seminar hamba-hamba Tuhan. Saya bingung saudara, ini yang ngomong 27 tahun. Tapi the rest it's all the power of God. Mulai dari situ pelayanannya melejit ke depan. Kenapa? Waktu saudara dan saya mau taat kepada setiap perintah Tuhan. Apapun resikonya, Tuhan yang jamin hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Hal yang sama saudara juga bisa alami. Asal engkau rindu setiap hari berkata, Tuhan pimpin hidupku. Dan apapun yang Tuhan katakan kepada engkau, harus engkau respon. Respon orang percaya itu sangat penting. Bagaimana engkau respon terhadap firman Tuhan? Anda belajar gak firman? Anda catat gak firman? Anda renungkan gak firman? Bagaimana Anda meresponi hadirat Tuhan? Anda angkat tangan gak? Anda sungguh-sungguh menyembah gak? Anda sungguh-sungguh memberikan yang terbaik gak? Ukupan saudara. Saudara meskipun Anda di sini, worship leader nyanyi 20 menit. Anda angkat tangan, you don't know what's happening in heaven. Waktu saudara sedang angkat tangan saudara dan saudara sedang katakan terima kasih Yesus, aku mengagungkan engkau. Itu di alam roh, ukupan lagi naik. How do you respond to the presence of God? Kalau Anda cinta Tuhan, gak mungkin di ibadah Anda begini, gak mungkin. Ketiga, bagaimana saudara meresponi setiap perintah Tuhan? Banyak orang bilang aku mau dengar suara Tuhan. Terus Tuhan bilang, ngapain aku harus ngomong sama kamu? Apa yang aku ngomong bulan lalu lu belum kerjain kok. Bicara Tuhan, bicara Tuhan. Setahun yang lalu Tuhan bilang, ampuni A. Oh itu mah gak bisa. Then you expect God to say more. Terus Tuhan bilang, why do you want me to say more? Dia bukan radio butut saudara yang muter terus.
Dia Tuhan yang kalau diajak ngomong pengen diresponi. Saudara kalau punya anak, atau saudara punya suami, punya istri, punya kerabat, Anda ajak ngomong, tapi orangnya melengos terus, diem aja. Beliin gua dong teh botol, gak dibeliin. Sebel gak saudara? Lah kira-kira Tuhan kalau ngobrol sama kita attitude kayak gitu sebel gak? Sebel. Tapi kita selalu bilang Tuhan kan maha kasih. Tuhan kan maha tahu. Iya dia maha kasih, maha tahu, tapi bukan goblok. Amin saudara. Apa yang saudara gak mau orang perlakukan kepada saudara, kenapa kita perlakukan Tuhan seperti itu? Why do I say this? Kalau konsep kita beribadah atau jadi orang percaya benar, saya jamin terobosan lepas terobosan akan kau alami. Mujizat pasti kau akan alami. Amin saudara. Amin. Nothing is impossible. Saya pernah lihat pakai mata kepala saya sendiri. Anak gadis 17 tahun. Di salah satu gereja yang saya layani di LA, gereja GBI. Ketabrak mobil. Koma. Separuh dari kerangkang kepalanya harus dicopot sama dokter. Orang Jepang. Saya dipanggil pastor bisa datang gak doain. Saya berlutut di kamar tempat dia terletak. And I said, Lord Jesus, show mercy. Dengan mata kepala saya sendiri saya lihat. Orang yang koma, nangis-nangis dilawat Tuhan, sadar. Keluar dari koma, pulih 100%. That's Jesus. Kalau dia bisa lakukan itu, apa masalahmu hari ini? Pekerjaanmu, suamimu, istrimu, anakmu, nothing is impossible. Saya mau encourage semua orang tua yang masih berdoa untuk anakmu, don't give up. Saya hari ini produk doa mami saya. I thank God for my praying mother. Mami saya yang berlutut jengking sampai papi saya dan adik saya diselamatkan oleh Tuhan. I am a product of my mom's prayer. Kalau nggak ada mami saya nggak ada hari. Saya percaya di pandemi COVID-19, mahkota sedang Tuhan geser. Buka sama-sama dengan saya Esther pasal yang pertama. Esther pasal yang pertama. Kitab Esther. Kitab Esther ini unik saudara. Kitab Esther ini cerita. Tidak ada satu kali saudara akan baca nama Tuhan disebut di Esther. Tidak ada. Saudara akan pernah baca di kitab Esther. Di mana Esther berdoa. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak ada. Cuma sekali saudara akan baca. Waktu dia lagi kepepet ketemu sama Mordekai, 3 hari dia puasa sama semua wanita-wanita yang ada sama Esther waktu itu. Tapi saudara gak akan pernah baca di Alkitab, di firman Tuhan. Kalau Esther adalah seseorang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. It's a unique book. Di dalam kitab Esther saudara setiap karakter, Mordekai, Esther, Raja Ahasuerus, Haman, semuanya is a prophetic picture. Kalau Anda baca buku Esther, you put yourself in the story of Esther. Saya mau katakan prophetically, saya sudah sampaikan kepada Pastor Ferry and Pastor Lindy. There is a great call, ada satu panggilan yang dahsyat untuk gereja ini. Gereja ini akan terus expand. Tapi saudara datang ke tempat ini bukan jadi jemaat, tolong. Gak ada jemaat di dalam Alkitab itu gak ada. Kasih tahu sama saya di mana ayatnya Tuhan suruh orang jadi jemaat itu gak ada. Orang terima Yesus jadi ciptaan baru dan mereka jadi murid Kristus. Sejak jadi murid dipenuhi kuasa, 9 karunia Roh Kudus bergerak, dia ngerti isi hati Tuhan, belajar firman Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya, boom diutus jadi intel dan agennya Tuhan yang merubah dunia. Gak ada duduk jadi jemaat, gak ada tuh Kristen duduk jemaat itu tidak biblical. Every believer is called, setiap orang percaya. Jangan selalu compare ke orang lain, itu problemnya kita manusia. Loh saya kan bukan kayak dia, saya kan bukan lu enak ngomongin lu khotbah. Gak ada yang suruh saudara khotbah kok. Saudara disuruh Tuhan jadi saksi, katakan sama-sama dengan saya saksi. Setiap orang percaya jadi saksi. Kau punya istri, punya suami, punya anak, punya bos, punya teman kerja, punya neighbor, that's your mission field. Tapi setiap orang percaya kerja keras untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam rumah Tuhan Anda harus melayani. Oh yes, pelayanan tuh bukan cuma yang ada di mimbar, pelayanan bukan cuma asyir.
Punya hati nggak doain satu sama lain? Punya hati nggak bilang, Pastor Ferry, saya buka rumah saya, diadakan dong persekutuan dalam rumah saya. Bukan supaya nikmatin bakso sama siomay doang, saudara. Supaya yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. That's your ministry. Kalau kita berubah, like I said, Tuhan adalah bos yang luar biasa. Saudara kerja keras untuk apa yang dia perintahkan di firman-Nya. Semua yang kau perlukan, dia akan kasih. Dia bukan bos yang saya alami dengan Tuhan. Dia gak pernah kasih saya proyek, tapi dia gak berkatin, gak pernah. Dia gak pernah bilang sama saya, pergi kamu ke Manado, lu bayar lu semuanya sendiri. No, yes saya keluarin uang sendiri. Tapi selalu Tuhan top up, dia gak cuma kembalikan, dia kasih lebih. Kenapa? Itu nature-nya Tuhan. Saudara dikasih satu proyek sama Tuhan, ada dari tempat ini. I keep on sensing, ada beberapa dari saudara akan mulai bisnis baru. When God tells you to make a business, saudara jangan cuma pikirannya cuan. Do it for the glory of God. Kalau Anda bawa visi Tuhan, Tuhan akan supply kebutuhanmu, bisnismu pasti berhasil. Kenapa? Nama Yesus akan dipermuliakan, orang lain pasti diberkati. Amin. Di COVID ini ada mahkota-mahkota lagi pindah. Di dalam Esther pasal yang pertama, perhatikan, pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Luar biasa. Such a huge kingdom. Terus ya, ayatnya dengan cepat di screen saudara. Pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Keep on going, keep on going. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, verse 4. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Saudara tahukah bahwa Tuhan mau menyemarakkan apa yang menjadi miliknya? Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan raja yang sukanya diam-diam. No, dia mau show off, dia mau showcase. Tuhan mau nyatakan kebesarannya lewat siapa saudara? Saudara. He wants to show you off. Dia mau saudara itu tampil bersinar. Kenapa waktu engkau tampil bersinar, Yesus yang dapat kemuliaannya. Kalau saudara gak berhasil, Yesus gak bisa dipermuliakan. Kalau saudara gak sembuh, Yesus gak dipermuliakan. Kalau keluarga saudara gak pulih, Yesus gak dipermuliakan. Kenapa orang Kristen ngemis, Tuhan gak jawab doa saya. Itu salah konsep saudara. Kalau kehidupan orang Kristen kayak begitu, siapa yang mau jadi Kristen? Gak ada. Kenapa orang mau jadi pengikut Kristus? Karena di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada penyediaan. Di dalam Yesus ada kelimpahan. So it's automatic part of the nature of God. Gak usah dikejar. Yang Tuhan mau rubah itu diri kita nih. Karena ini bobrok. Kalau luarnya semuanya indah tapi hatinya busuk. Tuhan gak mau. Hidup saudara di dunia enak tapi nanti di kekalahan masuk neraka. Karena kekayaanmu, kesembuhanmu, berkatmu gak bisa bawa saudara masuk surga. Sekali lagi. Ada orang kenal Yesus karena sakit, boom sembuh. Sembuh sih sembuh. Tapi orang yang sembuh itu otomatis masuk surga. Kesembuhan saudara, kekayaan saudara, berkat saudara tidak membawa saudara ke surga. Tapi hidup yang dipersembahkan kepada Yesus karena terima darah Yesus, itu yang bawa saudara ke surga. Ngerti gak ini saudara? Apa yang penting harus penting. Setelah genap hari-hari itu maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Ini Yesus. Dia gak pandang bulu. Dia mau orang-orang tinggi maupun orang-orang rendah. Semuanya menikmati kebesarannya. This is the nature of God. Ayat berikutnya. Firman Tuhan berkata di ayat yang berikutnya. The Bible says. Next.
Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Ayat yang berikutnya. Dikatakan minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimananya layak bagi raja. Ayat yang berikutnya. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa. Karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Apa sih ayat itu ngomong apa sih? Waktu saudara diberkati Tuhan, waktu Tuhan menyediakan semua untuk saudara, tetap keputusan ada di tangan siapa? Saudara Tuhan gak pernah paksa. Untuk menerima semua yang ada di dalam kerajaannya, ada aturan mainnya. Dia gak paksa. Raja bilang, kamu main aturan mainnya, kamu menikmati apa yang ada padamu. The kingdom of God is a kingdom of order. Dia bukan Tuhan yang barbar. Bebas. Gak kayak begitu. Juga Wasti. Nah, sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasuerus. Ratunya juga bikin pesta. Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur. Bertitahlah baginda kepada Mahukam, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus. Ini penting loh ini saudara. One day raja kumpulin semua sida-sidanya. He is making an important decree. Artinya apa yang raja hendak katakan ini penting dan harus diperhatikan. Apa yang raja mau? Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan. Menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Sudah tahu ceritanya kan? Karena Ratu Wasti gak mau nongol. Di sini kehancurannya Wasti. Karena Wasti hancur, Esther yang naik. Saudara tahu gak yang unik apa waktu saya pelajari? Arti nama Wasti itu cantik. Arti nama Wasti di bahasa Sanskerta itu cantik. Dan Tuhan bicara sama saya begini. Di akhir zaman ini akan ada tipe dua orang ratu. Atau dua tipe gereja Tuhan. Satu cantik di luar, tapi yang satu cantik di dalam. Kita mau jadi yang mana? Jangan jadi orang Kristen yang kita mempercantik diri yang di luar. Kelihatannya oke. Mobilnya oke. Nampangnya oke. Tapi hatinya busuk. Wasti cantik di luar. Tapi waktu raja panggil dia, gak mau datang. Raja yang kita sembah namanya raja segala raja, betul? Bukan presiden. Kerajaan sorga bukan demokrasi. Jangan perlakukan Tuhan seperti demokrasi. Gak mau Tuhan, protes, demo. Gak kena saudara. Kerajaan sorga, raja. Dia ngomong A, you have to do it. Tapi raja yang kita sembah bukan raja yang jahat, dia raja yang baik. Kalau kita nggak ngerti ini, kita kayak Wasti. Saudara. Di luar kelihatannya cantik, tapi hatinya busuk. Dan saya percaya di COVID-19 menyingkapkan kepada dunia gereja yang cuma cantik di luar, tapi dalamnya kosong. Belum ada COVID, menyembah Yesus, wow. Pas COVID, boom, imannya jeblok. Berapa banyak gereja yang karena COVID, meskipun sekarang sudah bisa berkumpul, masih tetap gak mau datang ke gereja. Saudara tahu apa kesalahannya Ratu Wasti? Dia gak bunuh. Satu kesalahan Wasti. Dia tidak hadir. Seringkali banyak orang percaya akan kehilangan waktu perjumpaan dengan Tuhan. Hanya karena kita
tidak. Kehadiran itu penting. Waktu engkau nggak hadir, pikiranmu nggak hadir. Perasaanmu nggak hadir. Visimu nggak hadir. When you are not present, everything in your life will not be present. All God is looking for, apakah kita bisa, Tuhan, aku hadir di hadapan. Aku hadir di hadapan tahta. Yang Tuhan sedang minta hari-hari ini saudara, kehadiran saudara. Dan saya nggak cuma bilang tentang saudara duduk di gedung ini. Tapi apakah hati saudara hadir di visi gereja ini? Apakah pikiran saudara hadir di tempat ini? Untuk engkau di rumah, engkau bersama dengan keluargamu, engkau hadir nggak di tengah-tengah mereka? Gak cuma ada di rumah. Do you pray for them? Do you function? Apakah kau berfungsi sebagai seorang anak kerajaan di dalam keluargamu? Saya berdoa hari-hari ini COVID membuat orang suka sendiri. COVID membuat orang sukanya sendirian. Gak butuh siapapun. Semuanya virtual. That is not the will of God. I encourage you ke depan saudara. Hadir di dalam pertemuan-pertemuan kudus. Hadir di dalam rumah Tuhan. Pikiranmu harus hadir. Hatimu harus hadir. Jiwamu harus hadir. Waktu engkau hadir, di situ promosi Tuhan akan terjadi dalam hidup. Amin. Ratu Esther itu siapa? Yatim piatu. Ratu Esther itu siapa? Minoritas. Orang Yahudi di tanah Persia. Budak loh saudara. Apapun keadaan kondisimu, tidak akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Asal engkau hadir. Jangan saudara selalu bilang, well saya tunggu dulu sampai ini terjadi. Saya tunggu dulu sampai saya punya ini. Saya tunggu dulu sampai ini akan saya miliki. No. When God is calling you, saya mau encourage saudara hari ini, hadir. Karena kehadiranmu menentukan apakah pilihan Tuhan jatuh kepada saudara atau tidak. Hari-hari ini Tuhan sedang menunggu siapa yang mau terima mahkota ini. Di masa COVID banyak panggilan sedang Tuhan copot dikasih sama orang yang bisa dipercaya. Banyak gereja di COVID tutup dan tidak buka lagi. Why? Karena di hari ke depan yang semakin jahat, kerajaan sorga akan datang ke bumi ini semakin intens. Dan dia butuh orang-orang yang mau kerja sama dengan Tuhan supaya datang kerajaannya di bumi seperti di surga. Yang mengerti katakan amin. Amin. Hadir. Maukah saudara dan saya jadi Esther-Esternya Tuhan di akhir zaman ini? Corona is wonderful. Karena Tuhan pakai segala sesuatu untuk menyatakan kebesarannya. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen ke depan ketemu penyakit sampar, resesi ekonomi apapun. Saudara akan tetap maju ke depan dengan gagah dan pasti. Perlu ngikat pinggang? Perlu. Perlu berhikmat bagaimana mengelola apa yang saudara perlu? Perlu. Tapi engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bawa engkau menyeberang. Sebelum kita selesai, kita buka sama-sama Markus pasal yang keempat. Saya mau saudara lihat sesuatu. Markus pasal yang keempat. Saya tahu nanti jam 11 kita ada ibadah yang kedua. I want to pray for some of you. Kalau saudara mau stay after the English service, I'll have some time to pray for you and to pray for your family. Markus pasal yang keempat, saudara. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya minta saudara perhatikan sesuatu di sini. Yang belajar sesuatu pada pagi hari ini sama-sama katakan amin. Markus pasal yang keempat. Okay. Ayat ke-35 sampai ayat 41. Watch this. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Dia ngomong sama siapa? Murid-murid. Dia bilang sama murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, waktu Yesus berkata sama murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang, artinya adalah kita harus lewati, go through untuk sampai ke seberang. What's the point?
Waktu saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita Kristen kita diluputkan dari semuanya. Bukan berarti dunia apes, saudara nggak apes. Enggak. Bukan berarti dunia resesi, saudara nggak kena resesi. Enggak. That's not the mentality. Tapi yang Tuhan katakan adalah waktu Yesus ada bersama dengan saudara dan dia bilang, marilah kita bertolak ke seberang, artinya jalan sama aku, kamu akan melewati semua resesi apapun yang terjadi dan kamu akan aman sampai di seberang. That's what it means. Waktu Yesus berkata, mari bertolak ke seberang, artinya dia bilang, prepare, go through with me. Itu artinya bertolak ke seberang. Yesus tahu nggak apa yang akan terjadi? Tahu. But when he says cross over, nyebrang, artinya go through. Lewati. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dengan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini unik, buat saya ini unik sekali. Ternyata pada hari itu berapa perahu yang nyebrang Danau Galilea? Banyak. Ya cuma satu perahu. Yesus duduk di satu perahu. Perahu punya murid-muridnya. Betul? Tapi waktu murid-muridnya dan Yesus di perahu itu nyebrang, ternyata banyak perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Gak cuma satu perahu yang nyebrang, saudara, banyak perahunya. Ayat yang berikutnya. Firman Tuhan berkata di ayat yang berikutnya, the Bible says this. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Oh saudara, di bahasa Inggrisnya ini menarik. Kalau di bahasa Inggrisnya, di Markus pasal yang keempat. Saya mau bacakan buat saudara ya. Markus pasal yang keempat. I'm gonna read it to you in English. The Bible says this. Markus pasal yang keempat, di ayat yang ke-35. Watch this. Okay. The Bible says, on that day when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. Ayat 36. And leaving the crowd, they took him with them in the boat. Murid-murid ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, jangan pergi sama perahu yang lain, pergi sama perahu saya. Murid-murid bilang sama Yesus, ini yang mau nyebrang banyak perahu yang mau nyebrang. Tuhan, jangan nyebrang sama perahu-perahu mereka, masuk ke perahunya kami. Injil yang lain mencatat saudara, ternyata sebelum mereka nyebrang, Yesus ini baru ngomong sama murid-muridnya. Dan Yesus baru kasih tahu sama murid-muridnya rahasia-rahasia kerajaan sorga yang Yesus tidak bisa ungkapkan di depan umum. Paham gak? Ini dia sama 12, dia baru ngomong hal-hal yang rahasia. Hal-hal yang tersembunyi tentang kerajaan sorga. Dia baru kasih tahu. Ini murid-muridnya baru merasa, mantap. Tuhan kasih kita privilege, kita bisa dengar sesuatu yang orang banyak gak bisa dengar. Saking senengnya dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan mau nyebrang kan? Udah jangan sama yang lain, nyebrang sama kita. Berapa banyak kita jadi orang percaya yang seperti itu? Alkitab gak menceritakan apa yang terjadi dengan perahu-perahu yang lain waktu mereka menyeberang dan taufan mengamuk. Tapi Alkitab mencatat buat saudara dan saya apa yang terjadi di dalam perahu di mana Yesus berada dengan murid-muridnya. Tahukah saudara, the moment saudara berkata, Tuhan masuk dalam hidupku, di situ taufan akan mulai mengamuk. Klasik banyak orang Kristen bilang, Tuhan saya kan udah sungguh-sungguh, saya kan udah kasih yang terbaik nih. Bahkan perahu saya siapin, biar Tuhan bisa ada sama perahu saya. Loh kok saya malah ngelewatin badai? Terus orang Kristen malah nangis dan merasa bahwa dirinya adalah yang paling malang di dunia ini. Oh, banyak perahu yang lain juga ngalamin apa yang sama yang seperti saudara alami. Paham saudara? Tapi ternyata murid-murid lebih terkecoh sama apa yang terjadi di luar
mereka nggak sadar yang nyiptain ombak ada di dalam kapalnya mereka. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Waktu engkau undang Yesus masuk dalam hidupmu, engkau bilang Tuhan aku mau sungguh-sungguh sama engkau. Tuhan ngasih rahasia, dia kasih janji, dia kasih nubuatan, dia kasih mimpi, dia kasih visi. Terus saudara bilang, ayo Tuhan masuk dalam hidupku. Mulai nyebrang, tiba-tiba boom, diterpa sama badai dan topan. Saudara mulai goyang. Anda lupa, Yesus ada di dalam perahu. Yesus ada di dalam hati. Yesus ada di dalam diri. Coba kembali ke Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37 sebelum kita selesai. Kembali. Markus pasal yang keempat. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38. Kita mencatat seperti ini saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau gak peduli kalau kita lagi binasa. Orang yang hidup dicekam sama ketakutan. Ketakutan selalu menimbulkan hati yang panas, amarah, dan offense. Saudara, di hari ke depan dengan keadaan yang semakin tidak menentu. Apakah kita akan hidup di dalam ketakutan atau kita akan hidup di dalam damai sejahtera? COVID bikin orang ketakutan berlebihan. Because of COVID, orang lupa apa artinya untuk mementingkan kepentingan orang. Because of COVID, mine, it's mine. Don't touch me. Saya share 2 malam yang lalu. I'm a pastor. My job is to pray for the sick. Betul? Betul saudara? Waktu COVID datang, ada orang bilang, Pastor tolong doakan saya. Saya harusnya jawab gimana? Sorry ya, saya gak bisa berdoa. Kenapa? Corona. Bukan mereka datang karena minta disembuhkan. As a pastor, saya punya resiko gak kerja. Saya punya loh resiko. Saya tumpang tangan ke orang, saya nggak tahu siapa yang saya tumpangi tangan saya. Saya pulang ketemu dengan istri dan anak saya yang masih bayi. Tapi do I have the faith that my God will make sure no virus can stay on my body. Fear will always lead to offense in your life. Karena takut orang jadi serakah. Karena takut orang jadi semuanya mementingkan diri sendiri. That's the weapon of fear. Yesus, kenapa sih dia tidur? I asked the Lord Jesus a question. Why did you sleep? Dan Tuhan ingatkan saya sama ayat firman Tuhan yang bilang, Tuhan memberkati orang-orang yang dia kasih di waktu tidur. Istirahat powerful weapon. Tahukah engkau the moment you don't rest, saudara sudah melanggar hukum Tuhan. Ada orang kerja, double job, triple job, 4 job, you will not be blessed. Karena Anda melawan hukum Tuhan. God says rest. Karena di waktu engkau tidur, God bless you. Penting loh punya istirahat saudara. Tuhan ajarin saya, kamu pelayanan, not every day. There is a time you need to rest. So next time, I have a whole sermon on the power of rest. Di Alkitab mencatat orang yang tidak bisa istirahat, Alkitab punya bahasa adalah orang yang terkutuk. Tuhan aja beristirahat. On the 7th day, he rest. Istirahat is a very powerful weapon. Science menyatakan orang yang tidak beristirahat level kreativitasnya turun.
Betul? Tapi dunia ngajarin kita apa? Kerja, kalau perlu gak usah tidur, kumpulin duit dulu. Itu the system of the world yang menuju kepada kehancuran. Jesus di tengah-tengah badai, dia tidur. Tidurnya Yesus itu lagi ngajarin muridnya. If you can rest in the midst of the storm, you will know who I am. Muridnya baru terima pewahyuan. Wah, ikut Yesus. Elit si 12. The moment kena takut, gurunya dia cerca. Guru, lu buta. Itu kan istilahnya. Berapa banyak kita seringkali bisa sama Tuhan seperti itu. Tahun lalu kita bilang engkau baik Tuhan, the moment ada masalah terjadi. Ngapain saya berdoa? Tuhan tidak dengar doa saya. Jangan sampai kita ternyata kayak begini. Ayat yang berikutnya saudara. And then I'm gonna finish, I promise you. Ia pun bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, waktu saya perhatikan ayat ini. Kalau saudara lagi mau menghardik, when you rebuke, ngusir setan. Saudara kan suruh setan tuh ngapain? Diam. Enggak kan? Saudara kan ngomong apa? Pergi. But Jesus says, be still. From here I learn. Saudara suka panggil dia shalom. Saudara ngomong satu sama lain shalom. Tahukah engkau bahwa shalom adalah senjata yang ampuh. Waktu engkau belajar hidup di dalam shalom. Tanpa engkau harus teriak-teriak jengkang-jengking. Roh jahat harus pergi dari saudara. Because shalom, it's the presence, the manifested presence of Jesus. Berjalan di dalam shalom. Shalom datang bukan karena keadaan. Shalom datang karena ada pribadi yang muncul. Pribadi siapa? Yesus. Amin. Learn to walk with shalom. Who's shalom? Jesus is shalom. So this morning saya mau challenge saudara. Maukah engkau menyeberang bersama dengan Tuhan? Sadarkah engkau siapa yang ada di dalam perahu kehidupanmu? Kalau Yesus nggak ada di dalam kehidupanmu, that's a big problem. Tapi saudara semua yang saya lagi ngomong semua di sini, bukankah kita semua sama-sama berkata, Yesus ada di dalam aku dan aku di dalam Yesus? Berarti saudara dan saya harus alami semua yang menjadi kebesaran dan janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Biar shalom yang muncul. Saya berdoa saudara. Biar mahkota Tuhan jatuh di atas kepala saudara. Biar di hari-hari ke depan yang semakin gak menentu, Tuhan melakukan perbedaan lewat hidup. Jangan saudara pikir saudara orang Indonesia, di negara orang Anda minoritas, engkau bukan minoritas. You are a child of God. I believe orang Indonesia akan Tuhan pakai. Saudara akan bicara bukan hanya kepada orang Indonesia. Orang non-Indonesia harus dengar siapa Yesus lewat saudara. Kalau otoritas di dalam saudara, all you have to do is open your mouth. When you open your mouth, siapapun harus dengar. Karena bukan saudara yang ngomong, siapa yang ngomong? Yesus. Saya percaya I represent our people. Kalau Tuhan panggil saya yang bukan siapa-siapa untuk melayani di Shelby, North Carolina. As an assistant pastor, for something God is going to do. Let me be a picture of says, Lord, it means we as Indonesians, orang-orang Indonesia, akan Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini. Esther, yatim piatu. Di mata orang, Esther orang yang kurang. Esther orang yang malang. Esther orang yang gak dihargai.
Yang lain punya bapak dan ibu, Esther gak punya. Yang lain orang-orang Persia, sebangsa dan serakyat, tapi ini budak. Tapi the favor of God. Hanya karena apa? Esther hadir. Hari ini saya mau ngajak saudara, will you make your presence known to Jesus? Maka engkau bilang, Tuhan, aku hadir. Tuhan mau bikin apa? I'm here. Tuhan butuh orang melayani, aku hadir. Tuhan pengen teman ngobrol, aku hadir. Tuhan mau share hatinya. Tuhan tuh suka curhat, saudara. Prayer itu gak cuma Tuhan minta A, minta B, minta C. Itu bukan prayer. Asking, minta itu cuma 10% dari doa. But prayer is communication with God. Kalau komunikasi, saudara harus dengar dia ngomong apa. Hari ini saya mau patahkan di dalam nama Yesus pengertian yang berkata saya gak bisa dengar suara Tuhan. Kalau engkau anak, engkau bisa dengar suara Tuhan. Gak ada anak gak bisa dengar suara orang tuanya sendiri. Kebangetan. Anak harus bisa dengar suara papi. Saudara bisa dengar suara Tuhan. Tapi gimana Tuhan mau ngomong kalau saudara gak pernah hadir? Every morning when you wake up, bisa gak saudara bilang, good morning Lord, I'm here. Terima kasih untuk hari yang baru. I'm gonna have a wonderful adventure with Jesus. Pimpin aku Tuhan, aku hadir. Waktu engkau hadir, Yesus pasti hadir. Amin. Orang seringkali bilang, aku mau merasakan hadirat Tuhan. Oh, dia rindu untuk menyatakan hadiratnya. Tapi dia menanti kehadiran. Saya berdoa engkau hadir. Mari berdiri semuanya pada pagi hari. Tutup matamu semuanya. Close your eyes. Tutup matamu. Dengan caramu sendiri. Coba ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku hadir. Aku hadir. Ini aku. Beberapa saat ke depan. Just you and God. Just you and God. Bilang sama Tuhan. Aku hadir. Anakmu hadir. Saudara akan rasakan seperti sensasi di badan saudara ada kehangatan kasih Tuhan yang mulai melingkupi. Tuhan sampaikan barusan, banyak dari anak-anakku di tempat ini yang sangat letih. Secara fisik engkau letih. Secara emosi engkau letih. Pikiranmu capek. Sekarang Bapa Surgawi yang bilang, aku hadir. Aku hadir. Aku hadir memuaskan engkau. Aku hadir untuk membawa pengharapan yang baru. Terima kasih, hari ini Tuhan ada hati-hati yang dipulihkan. Hari ini ada hidup yang diubahkan. Tuhan, banyak dari hamba-hambamu pada pagi hari ini yang diterpa oleh badai. Sepertinya sudah mau mati rasanya. Tapi hari ini hadirat-Mu yang kembali menyegarkan kami. Aku berdoa saat ini, ulurkan tangan-Mu kepada setiap hamba-hamba-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Saat ini jamah, saat ini lawat di dalam nama Yesus. Saya merasakan Tuhan berkata ada beberapa orang yang merasa Tuhan ampuni aku sudah jauh dari Tuhan. Aku meninggalkan kasihku yang semula. Tapi dengar hari ini bahwa Tuhan tidak memandang engkau hina dan Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan menantikan engkau dan hari ini Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan datang kembali. Tuhan katakan kembali kepadaku, kembali kepadaku. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap hamba-Mu merasakan that fresh new love with Jesus. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Rosyata karalamande. Sherobo syaralamanda.
Kalau engkau sudah bilang, Tuhan aku hadir, saat ini buka mulutmu, buka mulutmu. Katakan apa yang kau mau katakan sama Tuhan Yesus. Konoromonderebo saralamanda. Shiriribu rabatakaralamande. Urumun syaralamande. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang melawat, yang menjamah, yang menyegarkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan saat ini. Let it touch your people in dalam nama Yesus. Kurululumundurululubu syaralamanda ralalamanda. Kurulumuderebe surabaramanda. Yaralalamanda ralabashi kurululumunde. Shiri aralamanda ralamandiri rebushi karalalamanda ralamande abashanda. Thank you Jesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Kehadiran-Mu di dalam hadirat Tuhan dan kehadirannya dalam hidup-Mu pada pagi hari ini akan menjadi titik tolak yang baru. So Lord I pray, aku berdoa Tuhan, setiap kebutuhan hamba-hamba-Mu, biar Tuhan Engkau yang menyatakan kemuliaan dan kedaulatan-Mu. Supaya mereka mengecap, mereka melihat betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu setia. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan hamba-hamba-Mu pada pagi hari dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami rasakan di tempat ini terus kami rasakan untuk kami pulang. Sepanjang hari ini, hadirat Tuhan, the presence of Jesus, melingkupi kami, menyertai kami, memberikan kepada kami harapan dan kekuatan, memberikan kepada kami penghiburan, memberikan kepada kami damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, amin.